kita akan membahas tentang Advanced Information System Analysis and Design terkait topik pendekatan pada pengembangan sistem. Pada materi ini, kita akan membahas beberapa chapter outline, diantaranya adalah System Development Life Cycle atau yang lebih dikenal dengan SDLC, kemudian fase-fase pendukung pada SDLC, metodologi, model, tools, dan teknik-teknik yang digunakan, dua pendekatan pada model dan konstruksi perangkat lunak, serta Agile Development. Secara umum, pada SDLC terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan prediktif dan pendekatan adaptif. Pendekatan prediktif diantaranya menggunakan model waterfall, di mana diasumsikan bahwa proyek dapat direncanakan sebelumnya dan bahwa sistem informasi dapat dikembangkan sesuai dengan plan. Yang kedua, persyaratan dipahami dengan baik dan atau risiko secara teknis relatif lebih rendah. Sementara pada pendekatan adaptif, yang digunakan adalah metode iteratif, di mana diasumsikan bahwa proyek harus lebih fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan seiring dengan kemajuan proyek, serta persyaratan dan kebutuhannya tidak pasti dan atau resikonya secara teknis lebih tinggi. Sistem Development Life Cycle sebagian besar proyeknya berada pada suatu kontinum di antara prediktif dengan adaptif. Silakan perhatikan gambar berikut, di mana pada gambar ini tertera bahwa prediktif secara SDLC dan adaptif secara SDLC ditentukan oleh requirement. Pendekatan secara prediktif sebelumnya memang menggunakan berdasarkan beberapa teknik. Biasanya memiliki fase-fase yang berurutan, di mana fase di sini didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan seperti perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan distribusinya. Sementara pada model waterfall, SDLC mengasumsikan fase dapat diselesaikan secara berurutan tanpa tumpang tindih atau disebut juga dengan iterasi. Setelah satu fase dilakukan, maka dilanjutkan ke fase berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini untuk menggambarkan bagaimana proses atau step by step pada pendekatan prediktif, yang dimulai dari project initiation, kemudian project planning, analysis, design, implementation, dan deployment. Sementara itu, pada fase prediktif SDLC, kita menemukan new overlapping atau overlapping baru yang lebih banyak fleksibilitasnya, tetapi masih mengasumsikan perencanaan prediktif dan fase yang berurutan. Dimulai dengan project initiation seperti pada gambar berikut, dilanjutkan dengan project planning, kemudian analysis, design, dan implementation, kemudian deployment. Di mana untuk deployment-nya kita membutuhkan beberapa support terkait implementasi pada sistem yang dijalankan. Sementara itu, pendekatan adaptif mengikuti sistem yang berbeda, di mana muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan yang semakin kompleks dan lingkungan teknologi yang tidak pasti, selalu menyertakan iterasi pada beberapa desain dan implementasi yang dilakukan dari awal proses. Banyak pengembang mengklaim itu adalah satu-satunya cara untuk mengembangkan sistem informasi, di mana beberapa manajer IS masih sangat skeptis terhadap cara ini. Silakan perhatikan model spiral dengan first adaptive SDLC berikut ini, mulai dari plan first iteration sampai kepada analysis and design, test dan integrasi, serta plan next iteration. Terdapat beberapa substep dalam pembahasan ini menggunakan adaptif secara SDLC. Sementara itu, model iteratif merupakan cara yang paling populer saat ini untuk mewakili SDLC dengan adaptif. Gambar berikut ini menjelaskan bagaimana beberapa analisis, desain, dan implementasi dikombinasikan dengan level 2 dengan lebih meningkatkan analisis, desain, dan implementasi, kemudian melakukan event terhadap next feature baik dari tahapan analisis, desain, dan berikutnya implementasi. Additional Adaptive Concept menganut terkait pengembangan tambahan
di antaranya adalah suatu pendekatan yang melengkapi bagian dari sistem secara bertahap. Kemudian sistem dapat digunakan pengguna dengan lebih cepat. Walking skeleton yaitu suatu pendekatan di mana struktur sistem yang lengkap dibangun lebih awal menggunakan fungsi bare bones. Beberapa metodologi pada SDLC menyangkut kepada flowchart, data flow diagram, ER diagram, structure chart, use case diagram, class diagram, sequence, Gantt chart, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, materi ini membahas pendekatan pengembangan sistem secara lebih terinci. Dua pendekatan pada SDLC yaitu prediktif dan adaptif. SDLC prediktif juga dikenal dengan model air terjun atau disebut juga dengan waterfall. Adaptif SDLC menggunakan iterasi digunakan ketika persyaratannya kurang dan proyek perlu bereaksi terhadap pengembangan sistem. Demikian, terima kasih.